Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kita limpahan rahmatnya. Ketika manusia hidup di atas dunia diberikan limpahan rahmat, maka nanti di akhirat akan Allah berikan fadlullah, kemurahannya, sehingga dengan kemurahan Allah manusia hamba Allah bisa masuk surga. Amin ya rabbal. Rahmat ini apa sih? Rahmat itu yaitu kekuatan yang Allah berikan kepada manusia sehingga dia bisa berbuat baik. Itu rahmat. Bisa hadir majelis sholawat kepada Nabi Muhammad, itu adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi berparak sama Nabi, sholawat dengan Rasul, itu rahmat. Orang bisa baca Al-Quran, itu rahmat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatun bil mu'minin. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu untuk obat, selain obat untuk rahmat. Zikir sama, majtama'a qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyat anhumur rahmah. Ketika orang kota bangun, kumpul sama-sama berzikir kepada Allah secara rame-rame, bukan sendirian, rame-rame. Illa hafathumul malaikah, kecuali di situ ada malaikat, bahkan ribuan malaikat ikut duduk kumpul berzikir dan mengaminkan doa-doa pian semuanya. Alhamdulillah. Jadi walaupun orangnya cuma 1000 ini, tapi sampai birin itu 100 orang itu. Kekuatan birin itu sama dengan 100 orang nih. Haji Acoy 150 orang doh. Apalagi yang di depan-depan sini nih. Oh, Pak Iril ini 1000 sendiri nih. Nggih, manusia sedikit jangan khawatir, malaikatnya yang banyak. Kalau sudah malaikat berparak, mendekat, berkumpul dengan orang-orang berzikir kepada Allah, kemudian mereka mengaminkan doa-doa kita, insya Allah doa kita kabul. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu orang bisa ibadah itu adalah bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ketika orang tidak dicintai oleh Allah, maka tidak diberikan rahmat, sehingga ada aja alasannya, sehingga dia berat, males, nggak mau ibadah kepada Allah. Memang Allah cegah, Allah halangi, Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Buat apa rahmat? Nah, rahmat ini yaitu supaya manusia bisa masuk ke dalam surga. Zikir datangkan rahmat, sholat datangkan rahmat, ngaji Al-Quran datangkan rahmat. Karena sebab rahmat itulah bisa masukkan ke dalam surga, bukan ibadah. Jadi orang yang ahli ibadah sekalipun belum tentu, bahkan Allah tidak wajib memasukkan dia ke dalam surga. Karena orang bisa masuk surga bukan karena ibadah. Orang masuk surga itu adalah anugerah rahmat daripada Allah. Gak wajib Allah masukkan orang ke dalam surga, ini gak wajib. Sebagaimana halnya orang diciptakan oleh Allah. Nah, apakah wajib Allah berikan dia mata? Gak wajib, gak harus. Orang hidup Allah kasih mata. Lahir
Apakah langsung wajib Allah ngasih tangan? Enggak lah, terserah Allah. Bisa dikasih tangan, bisa enggak. Padahal sama-sama ciptaan Allah. Oh, wajib. Berarti kalau seandainya wajib, manusia bisa nuntut Allah dong? Ya nggak bisa lah. Masa mau nuntut Tuhan? Sama. Ya Allah, aku kan ibadah, aku kan sholat, aku kan zikir, harus masuk surga. Berarti nuntut Tuhan itu, padahal enggak ya. Orang masuk surga itu karena rahmat, kasih sayang daripada Allah. Karena itu buru, kejar, raih sebanyak-banyaknya rahmat agar kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin masih di bab masalah wudhu ya. Rukunnya wudhu ada berapa? Pertama niat, kemudian membasuh wajah sudah kita bahas, kemudian ghuslul yadain ma'al firqatain, membasuh kedua tangan sampai siku-siku juga sudah kita bahas. Kemudian basuh kepala, bahas kaki. Intinya bab masalah wudhu sudah selesai, dan kemarin kita lanjut ke bab masalah apa? Najis. Apa itu najis? Najis itu kullu syai'in mustakdar, sesuatu yang kotor itu namanya najis. Tapi ada sesuatu yang kotor menghalangin orang sholat, ada sesuatu yang kotor tidak menghalangin orang itu sholat. Contoh yang menjijikkan tapi tidak menghalangin sholat, apa bro? Apa lur? Ingus. Ayo, siapa yang senang sama ingus? Es ingus ya, es dawet kan ada tuh. Es ingus ada nggak? Jijik beb. Nah, walaupun jijik tapi tidak najis. Kenapa? Ya karena keluar daripada sesuatu yang umum di dalam diri kita. Kalau ingus najis, kayak apa kita nih? Apalagi sesuatu yang menjijikkan tapi tidak najis. Apa ini pak? Kotoran telinga. Apalagi kotoran mata. Apalagi keringat. Keringat laki pian kada masalah, tapi kalau laki orang bahaya pak. Apalagi liur. Liur ini najis. Liur ini suci kecuali liurnya orang yang tidur gak pakai bantal, maka kalau ngeliur, liurnya najis. Orang tidur gak pakai bantal, kemudian sarang burung kalah walet. Nggih, Haji Diman kalah waletnya nih. Beliur sampai setengah mangkok misalnya. Kayak apa nih? Najis. Kenapa? Karena antara perut dengan mulut itu sama. Kalau orangnya jendut, orangnya buncit, perutnya lebih ganal daripada, perutnya lebih tinggi daripada mulutnya. Jadi yang tidak najis adalah ludah liur yang keluar dari mulut. Kalau orang tidur nggak pakai bantal, maka yang ngalir bukan dari mulut saja, tapi yang dari sini ini juga ngalir. Makanya hukumnya najis. Nah, tapi kalau pian Jumatan, ya biasa itu. Siapa yo? Di antara pian-pian ini yang di depan-depan ini, kalau Jumatan khutbah Jumat nggak tidur. Ayo pengalaman, jangankan pian, Habib Pura saja. Kalau seandainya nggak khutbah saya sih ini Habib ini apalagi pian. Apalagi Samdo dari pagi sudah kerja buka toko dah, begitu khotib naik apalagi aja di manpas toko emasnya lami tambahin lagi. Masya Allah, biasa. Sang khotib, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dipikir sang khotib nangis. Wah, hebat betul khutbah saya hari ini, sampai bikin menetes orang. Ternyata apa?
bukan tetesan air mata. Tetesan apa, Beb? Liur. Allah, maka tidak najis. Kita tidur pakai bantal, liurnya tidak najis. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut saja sama halnya adalah ludah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah yang najis apa? Yang najis adalah semua yang menjijikkan, yang keluar dari kemaluan depan, kemaluan belakang, baik itu milik manusia ataupun binatang, baik itu sudah besar ataupun masih bayi, masih anak-anak, semua hukumnya najis. Yang keluar dari kemaluan belakang, yang keluar dari kemaluan depan, milik siapapun, tua, muda, sakit, anak kecil, kemudian sehat, binatang, nggak apa aja, semua yang namanya kotoran, kencing, kotoran milik siapa saja, baik itu manusia dan binatang, maka hukumnya najis. Kalau dibikin sholat, maka sholatnya tidak sah, maka batal. Kenapa? Karena tubuhnya dan bajunya terkena najis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, najis. Makanya itu sebagai seorang muslim, ketika dia mau menghadap Allah, salat, munajat kepada Allah, dikatakan as-shalah mi'rajul mu'min. Salat ini adalah mi'rajnya seorang beriman. Orang beriman ketika salat Allahu Akbar, pada hakikatnya dia lagi naik rohnya menghadap kepada Allah, maka harus bersih zahir batin. Najis apapun, kotoran apapun harus dihilangkan dari badannya dan bajunya. Begitu juga jangan lupa, ya, bukan hanya najis kotoran secara zahir, begitu juga dibersihkan kotoran secara batin, yaitu di dalam hati. Di dalam hati. Kotoran hati ini lebih bahaya daripada kotoran zahir. Orang kalau kena tai ayam, kena tai anjing sekalipun dibasuh, suci. Kalau kena anjing, punya anjing dibasuh 7 kali, salah satu dengan debu, suci. Tapi kalau hati yang kotor, 7 samudra, jangankan mahakam, 7 lautan untuk nyuci tidak akan bisa bersih kalau manusia tidak pandai mensucikan hatinya. Karena itu Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika jalan-jalan gerimis, kemudian jalannya becek, anjing lewat, anjing ini langsung gamisnya diangkat, anjing tadi noleh. Bayangkan, anjing langsung noleh. Ya Abu Yazid, kenapa pian kenapa pian mengangkat baju pian? Takut kena najis saya kah? Takut nempel saya kah? Takut kena kotoran badan saya yang najis ini kah? Ngomong anjing. Bayangkan, Pak. Kenapa? Wali. Kalau pian ada anjing ngomong, ulun yakin langsung kabur. Kenapa? Ini bukan anjing, ini hantu, ini siluman, ini kuyang, ini kuyang. Abu Yazid, ketahuilah bahwa najisku gampang untuk dibersihkan. Tinggal ngambil air, disiram, salah satunya dengan debu, bersih dan suci. Tapi kalau seandainya najis itu ada di hatimu, tidak akan bersih walaupun dicuci dengan 7 kali lautan. Nangis Abu Yazid. Karena itu Abu Yazid, nggak ada yang lebih baik, aku atau kamu sama saja di mata Allah. Tidak ada yang lebih mulia, anjing atau manusia, di mata Allah sama. Yang membedakan nanti dari kiamat. Kalau engkau Abu Yazid, coba, kalau engkau Abu Yazid bisa melewati jembatan Sirat, maka kamu nanti lebih baik daripada aku. Tapi kalau engkau nggak selamat di akhirat, aku anjing lebih baik daripada kamu. Nah, ini Abu Yazid, Pak. Nah, ini. Nah, itu. Maka sebagai orang Islam di ilmu syariat,
ada pembahasan yang namanya harus bersih daripada najis. Apa itu najis? Najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Apapun, sesuatu yang ngotorin, apapun, baik itu najis atau tidak najis. Tapi kalau ilmu fikih apa? Kullu syai'in, kullu mustaqdarin yamna'u sihhatus shalah fahuwa najis. Segala sesuatu yang mencegah keabsahan sholat, itulah ini namakan najis. Nggih, itulah ini namakan najis. Ya, jadi apa itu najis? Sesuatu yang ngotorin, sesuatu yang menjijikkan, yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, baik itu milik manusia dan milik binatang, itulah yang dikatakan sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis, maka kalau kena maka wajib dicuci. Ada najis, ada mutanajis. Najis ini apa? Emang dari segi bentuk penciptaannya sudah najis. Apa? Kencing. Emang Allah ciptakan kencing itu najis. Kotoran manusia, kotoran ayam, kotoran binatang apa aja itu najis. Emang dari ciptaannya Allah menciptakan emang najis. Kalau mutanajis apa? Sesuatu yang ternajisin, sesuatu yang terkena najis. Suci. Nah, ini suci, berhubung kena kencing maka menjadi najis. Ini namanya mutanajis. Paham? Sendal suci, berhubung dikencingin anjing maka menjadi mutanajis. HP suci, berhubung masuk ke parit, paritnya bau lagi. Kenapa orang Kota Bangun suka makan jengkol sama pete? Walaupun suci maka menjadi mutanajis. Apa? Dulunya suci menjadi najis maka namanya mutanajis. Atau adapun sesuatu yang diciptakan dalam keadaan najis maka itulah hukumnya najis. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air yang sedikit, ada air itu ada air banyak, ada air sedikit. Adapun air banyak itu adalah air yang ukurannya 200 liter. Adapun air sedikit, air yang kurang dari 200 liter. Air yang sedikit itu akan langsung menjadi najis apabila kejatuhan najis. Berubah tidak berubah? Pian punya bak mandi, ember tuh ukurannya berapa liter? Ada 20 liter, ada 30 liter, ada 50 liter. Semenjak tidak sampai 200 liter kemudian kena tai cicak, langsung airnya najis. Gak bisa dibuat mandi, gak bisa dibuat cebok, gak bisa dibuat wudhu, harus wajib dibuang. Kenapa? Karena mutanajis, airnya kejatuhan najis maka menjadi najis. Kenapa, Beb? Padahal airnya nggak berubah, padahal airnya warnanya tetap, karena airnya kurang dari 2 kullah, artinya kurang dari 200 liter. Karena itu paling enak kita punya ember, nggak usah besar-besar, kira-kira cukup sekali pakai buat cebok, buang air besar, buang air secukupnya aja. Kenapa? Kalau sewaktu-waktu kejatuhan tai cicak, kejatuhan kotoran apa aja, najis apa aja, maka buangnya tidak banyak-banyak. Nggih, buangnya tidak banyak-banyak. Nah, adapun air yang banyak 200 liter ke atas maka tidak akan bisa menjadi najis kecuali berubah warnanya, baunya dan rasanya, maka baru bisa menjadi najis. Punya kolam kecil, ukurannya ya lebih dari 200 liter. Ada kucing mati, ada anjing mati di situ, ada ayam mati di situ, apa aja lah, bangkai kotoran masuk ke situ, maka dilihat kalau airnya berubah. Nah, bukan bangkainya yang busuk ya, tapi airnya berubah. Ada air berubah, airnya tidak berubah, tapi berhubung ada bangkai di situ menjadi busuk juga, maka tetap airnya hukumnya suci. Kenapa? Karena yang bau bukan airnya, tapi yang bau adalah
bangkainya. Jadi tinggal diambil, airnya tetap suci. Nah dilihat, oh ada bangkai nih, ada tikus mati, ada kucing mati, ada ayam mati, apa aja. Dilihat, kalau ini airnya tidak berubah, maka bangkainya kita buang, kotorannya kita buang, airnya tetap hukumnya suci, bisa dibuat mandi, wudhu, cebok dan lain-lain. Tapi kalau seandainya airnya berubah, maka airnya menjadi najis. Dan terus gimana, Bet? Buahnya ini satu kolam renang. Nah caranya gimana? Ya kita tambahin air, nggak usah dibuang. Kita tambahin air, kita buang kotorannya, kita buang kita buang kotorannya, kita buang bangkainya, maka kita tambahin air sehingga air ngalir, kemudian bersih lagi, jernih lagi, kemudian hilang baunya, warnanya kembali pulih lagi, maka kembali suci lagi. Kenapa? Karena airnya lebih banyak daripada 200 liter. Contoh paling enak di mana? Kolam renangnya dia, coy. Orang lagi renang itu jarang kebelet kencing, nggak mungkin ke WC. Mana ya itu sudah. Itu di situ. Nah, karena itu gimana? Berhubung airnya banyak, walaupun orang kencing di situ, maka tidak menjadi najis kalau tidak merubah sifatnya air. Nah, kalau merubah, baru bisa menjadi najis. Wallahu alam. Ini saja mungkin ya pembahasan kita bab masalah najis dan masalah air. Insyaallah kita lebih detailnya kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita, pembahasan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa amalkan di dalam keseharian kita sehingga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah dan kita menjadi orang selamat dunia akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad